Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Bunsa Nasdin dengan NIM A50124042. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang burnout. Hayo, di sini siapa yang pernah mengalami burnout? Dan apa sih burnout itu? Yuk simak video ini. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani aktivitas sebagai seorang pelajar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk membahas salah satu masalah yang cukup sering dialami oleh seorang pelajar maupun mahasiswa, yaitu burnout. Mungkin sebagian dari kalian merasa sangat lelah, sulit berkonsentrasi, kehilangan semangat belajar, atau merasa semua tugas menjadi sebuah beban yang datang. Jika kalian pernah mengalaminya, yuk kenali bersama tentang burnout itu. Teman-teman, burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan juga emosional yang muncul akibat adanya tekanan atau tuntutan yang berlangsung terus-menerus untuk waktu yang cukup lama. Kondisi ini itu bukan berarti seseorang merasa malas atau tidak mampu belajar, tetapi sebaliknya, burnout itu justru sering dialami oleh orang-orang yang terus berusaha memenuhi berbagai tuntutan tanpa memberikan waktu yang cukup untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang pelajar, tentu kita tidak akan terlepas dari berbagai tuntutan, seperti mengerjakan tugas, mempersiapkan diri menghadapi ujian, mengikuti kegiatan organisasi, ekstrakurikuler, hingga memenuhi harapan orang tua maupun diri kita sendiri. Ketika semua tuntutan tersebut terus menumpuk tanpa diimbangi dengan waktu memulihkan energi, tubuh dan pikiran akan mulai merasa kewalahan. Lalu, bagaimana kita mengetahui apakah kita sedang mengalami burnout atau tidak? Nah, ada beberapa tanda-tanda yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, itu saat kita merasa lelah hampir setiap hari, meskipun kita tidak melakukan aktivitas fisik berat apapun. Terus yang kedua itu sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan kita sulit memahami materi yang sedang kita pelajari. Terus kehilangan motivasi dan semangat untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya masih bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang keempat itu menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif, dan juga merasa sangat frustasi terhadap hal-hal yang sebenarnya kecil, tetapi jadi karena kita sedang lelah, kita sedang mengalami burnout, hal itu jadi sebuah permasalahan besar. Terus prestasi belajar kita itu mulai menurun karena sulit fokus dan kurang bersemangat. Bahkan ada beberapa orang itu yang mengalami gangguan tidur dan juga kesulitan untuk tidur. Jadi si individu ini sudah lelah ingin tidur, tubuhnya sudah betul-betul lelah, tapi matanya itu enggan untuk menutup. Itu disebabkan karena pikirannya lagi betul-betul penuh. Lalu itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang dapat memicunya, seperti beban tugas yang terlalu banyak, tekanan untuk memperoleh nilai yang tinggi, jadwal kegiatan yang terlalu padat, kebiasaan menunda pekerjaan hingga tugas-tugas tersebut menumpuk. Hayo, di sini siapa yang suka menunda-nunda tugasnya? Jangan ya. Serta kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain, dan selalu ingin sempurna, itu membuat orang rentan untuk terkena burnout.
Jadi kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu juga tidak perlu memasang ekspektasi yang terlalu tinggi untuk dirimu sendiri agar kamu tidak mengalami burnout. Nah, apa sih dampak dari jika burnout itu tidak segera ditangani? Dampaknya itu tidak dirasakan hanya dari proses belajar saja, tetapi juga ini memiliki dampak pada kesehatan secara keseluruhan. Seseorang itu dapat kehilangan minat belajar, merasa tidak percaya diri, mengalami stres berkepanjangan, bahkan kesulitan menjalani aktivitas yang sebelumnya dia sukai. Sehingga penting untuk kita mengenali kondisi burnout ini sejak dini. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita sudah mulai merasakan burnout? Nah, pertama, teman-teman itu boleh mengakui diri kita sedang lelah. Tidak apa-apa jika kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Mengakui kondisi bukan berarti kita lemah, tetapi menunjukkan bahwa kita peduli terhadap diri sendiri. Terus, buatlah skala prioritas. Jadi, kita mengerjakan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya, hingga kita tidak merasa harus menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Jadi, jangan menunda-nunda. Kerjakan apa yang betul-betul prioritas. Yang ketiga, berikan waktu bagi tubuh, bagi pikiran untuk beristirahat. Tidur yang cukup, makan yang teratur, berolahraga yang ringan, dan juga melakukan hobi yang dapat membantu mengembalikan energi. Terus, keempat, membatasi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kemampuan, memiliki proses belajar, dan juga perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi, fokuslah pada perkembangan diri sendiri, bukan pada pencapaian orang lain. Terus yang kelima, jangan ragu untuk mencari bantuan. Ketika kamu merasa tidak mampu menghadapi semuanya sendiri, berbicaralah kepada orang tua, kepada teman yang bisa dipercaya, wali kelas, atau mungkin bisa langsung ke guru bimbingan dan konseling. Ingat ya, seorang guru bimbingan dan konseling itu bukan hanya menghukum, tetapi membimbing siswa. Terus, meminta bantuan itu bukanlah tanda kamu lemah, melainkan itu adalah teman-teman. Perlu diingat bahwa menjadi pelajar yang berprestasi bukan berarti kita harus belajar terus-menerus, tetapi justru dengan menjaga keseimbangan antara belajar, beristirahat, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan akan membantu kita menjadi lebih sehat dan produktif. Ketika kita memiliki tubuh yang sehat dan juga produktif, kita akan dengan mudah menyerap pembelajaran. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat satu hal. Istirahat bukan berarti menyerah, tetapi beristirahat adalah cara kita mengisi kembali energi agar mampu melangkah lebih jauh. Jadi, jika hari ini kalian merasa lelah, berikan waktu untuk diri sendiri karena kesehatan fisik dan mental sama pentingnya dengan prestasi. Nah, sebelum kita akhiri materi hari ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk kalian. Coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali kalian itu benar-benar beristirahat tanpa merasa bersalah? Atau mungkin selama ini kalian tetap memaksakan diri untuk terus belajar dan mengerjakan tugas, padahal tubuh dan pikiran itu sudah memberikan tanda bahwa kalian sudah sangat lelah? Jika jawaban kalian adalah sudah lama, mungkin ini saatnya untuk mulai lebih peduli lagi terhadap diri sendiri. Ingat, mengejar prestasi itu penting, tetapi menjaga kesehatan fisik dan juga mental itu tidak kalah penting. Belajar yang baik bukan berarti belajar tanpa henti,
melainkan belajar dengan keseimbangan. Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat. Setelah menyelesaikan tugas, jangan merasa lelah ketika mengambil jeda. Istirahat bukan bentuk kemalasan, melainkan cara tubuh kita memulihkan energi agar kita dapat belajar dengan lebih fokus dan lebih semangat. Semoga melalui materi ini kita dapat mengenali tanda-tanda burnout dan menerapkannya dalam kehidupan yang lebih sehat dan menjalani kehidupan yang lebih produktif lagi sebagai seorang pelajar. Pembahasan ini bukan hanya untuk kamu, tetapi ini juga untuk diri saya pribadi. Kita di sini sama-sama belajar. Saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, tetapi di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai bertemu lagi pada kesempatan baik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.